Halo Sobat Pamido, kembali lagi bersama saya Fajar Surya di Siraja Podcast, Imigrasi Singaraja Podcast. Nah, di Siraja Podcast episode 3 kali ini kita kehadiran tamu nih dari Taruna Poltekim. Ada Iksanul dan juga Ilham. Oke, di episode kali ini kita akan membahas lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih atau adik-adik. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama dari Dave. Izin bertanya, apakah lulusan dari SMK bisa menjadi bagian dari Taruna Poltekim? Terima kasih. Oke nih, menurut Iksanul dan juga Ilham, apakah adik-adik lulusan SMA bisa mendaftar menjadi Taruna Poltekim atau gimana? Coba jelaskan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Durasi, nama Ahmad Ramadhani. Ya Bang, jadi pertanyaannya apakah lulusan SMK bisa mendaftar di Politeknik Durasi? Iya. Sebelumnya saya juga sekolah dari SMK Bang. Saya dulu sekolah di SMK Kehutanan Negeri Samarinda Bang. Oke. Jadi saya tahu Politeknik Durasi itu dari Google Bang. Saya searching di Google, searching sekolah kedinasan Bang. Rata-rata yang saya lihat sekolah kedinasan itu harus dari SMA Bang. Yang boleh dari SMK tuh Poltekim, Poltekip, dan STIM Bang. Lalu saya minta saran dari orang tua saya Bang. Orang tua saya itu menyarankan ke Politeknik Migrasi Bang. Oh gitu. Jadi lulusan SMK itu boleh Bang Boleh. untuk mendaftar jadi Taruna Politeknik Migrasi Bang. Oke. Nah, jadi Ilham sendiri itu lulusan dari SMK ya, Ilham ya, SMK Kehutanan. Nah, jadi ini sudah ada buktinya. Jadi teman-teman dari Taman Ren SMK nggak usah khawatir, nggak usah putus asa nih. Masih bisa untuk mendaftar menjadi Taruna Poltekim nih. Jadi masih ada kesempatan ya teman-teman. Jadi tetap berusaha terus. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan kedua dari Usergas. Nah, tips belajar SKD biar bisa lolos dapat skor aman. Nah, gimana nih tipsnya biar dapat nilai SKD yang tinggi nih? Nah, mungkin Iksanul bisa untuk dijelaskan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bang. Sebelumnya izin perkenalan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi, nama Iksanul Fikri Saputra. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih tips SKD biar mendapatkan nilai skor yang aman? Iya. Baiklah, saya ingin mengulas kembali bagaimana saya tes dahulu bahwa SKD ini memang salah satu tes yang paling sulit dan paling banyak menggugurkan. SKD itu biar aman kita harus melatihnya setiap hari Bang. Setiap hari ya. Setiap hari secara berulang-ulang. Nggak bisa kita sebelum tes atau beberapa minggu sebelum tes kita belajar SKD, itu nggak bisa Bang. Menurut saya kita dari jauh-jauh hari itu harus sudah belajar SKD. Nah, misalnya ada les-les SKD atau les kedinasan itu boleh diikuti, tapi saya hanya belajar dari YouTube. Saya belajar dari YouTube itu sejak bulan Desember. Sejak bulan Desember saya sudah belajar dan saya itu tes kalau nggak salah pada bulan Maret ya Ilham? Maret ya, pada bulan Maret saya tes SKD, saya sudah belajar dari bulan Desember. Saya jadwalkan sehari itu mungkin bisa 3-4 jam untuk belajar SKD. Dan juga selain di YouTube, saya juga belajar SKD itu melalui soal-soal yang ada di Google atau soal-soal dari teman-teman saya yang telah lulus Poltekim sebelumnya. Untuk skor aman SKD waktu itu angkatan saya lulus itu paling rendah itu 401 dan saya waktu itu nilai SKD saya adalah 441 kalau tidak salah. Nah, intinya untuk SKD ini teman-teman dan adik-adik sekalian itu harus belajar secara rutin, tidak bisa belajar hanya dengan sebentar saja. Pokoknya harus rutin belajar SKD dan melatih menjawab soal-soal SKD tersebut. Mungkin seperti itu Bang. Oke, nah jadi itu dia teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Jadi untuk bisa menghadapi soal-soal SKD memang harus dilatih secara konsisten ya, Iksan dan Ilham ya.
Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga dari Werkisi. Nah, latihan fisik yang perlu dilatih apa saja, Kak? Nah, untuk latihan fisiknya sendiri berarti untuk menghadapi tes masuk menjadi calon taruna Poltekim ini ada apa aja sih, dan harus latihan fisik apa aja nih? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi Bang? Dari Werkisi. Werkisi. Nah, jadi di jasmani tersebut ada tes lari, push up, pull up, sit up, shuttle run. Nah, untuk taruninya atau untuk perempuannya itu ada yang namanya chinning dan juga lari angka 8. Nah, untuk saya pada waktu itu latihan apa yang saya lakukan untuk menghadapi tes jasmani, jadi saya Bang waktu itu untuk lari saya ada lesnya Bang. Ada lesnya juga. Ya, saya les lari di situ, di les lari tersebut di situ juga ada pull up-nya, push up-nya, sit up-nya dan semuanya Bang. Oh, jadi tidak setiap hari ya untuk latihan jasmaninya, berarti ada jeda waktu juga untuk istirahat ya biar tubuhnya kembali fit lagi. Iya Bang, benar Bang. Nah, untuk Ilham sendiri bagaimana nih Ilham? Kalau jasmani saya dulu juga ada ikut les gitu Bang. Jadi pas pulang ke rumah saya setiap pagi itu ikut les lari. Kan di les itu ada lari sama kayak Isanul Bang, lari, push up, pull up, sit up gitu Bang. Jadi mungkin larinya kan udah ditentuin 12 menit Bang. Jadi mungkin ada pelatihnya juga Bang, udah profesional juga mungkin Bang. Jadi setiap hari itu mungkin interval, mungkin ketahanan fisik. Jadi dilatih dulu Bang dari jauh-jauh hari sebelum tes Bang. Jadi saat tes itu nggak kaget Bang. Iya. Nah, berarti untuk dari Iksan dan juga Ilham ini mereka memang betul-betul melatih fisik diiringi juga dengan latihan SKD. Jadi harus berbarengan nih teman-teman adik-adik. Jadi nggak bisa kita latihan fisik terus atau mungkin latihan SKD terus, tapi harus berjalan beriringan supaya seimbang antara kemampuan nanti akademik untuk menjawab SKD dan juga kemampuan fisik untuk menghadapi tes jasmani. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir nih dari Rosi Yudis Satria. Izin bertanya, untuk seleksi lanjutan catar imigrasi seperti Samapta dan juga fisik dilaksanakan di mana? Terima kasih. Nah, untuk seleksi jasmaninya ini sama fisiknya itu dilakukan di mana sih? Mungkin boleh di-sharing ke teman-teman. Baiklah, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, cerita pengalaman saya dulu, saya itu seleksi jasmani itu masih di daerah, karena waktu zaman saya tes, saya itu masih ada COVID waktu itu, masih zamannya COVID. Nah, sekarang untuk tes yang sekarang udah terpusat untuk jasmani nih Bang. Jasmani itu udah terpusat di Makobrimob Bang. Makobrimob di Depok. Di Depok. Nah, untuk kesehatan juga pokoknya semuanya udah terpusat Bang di BPSDM di Depok tersebut Bang. Nah, untuk WPFK setelah jasmani itu kan nanti ada WPFK Bang. WPFK itu nanti baru di kampus Tangerang untuk tesnya. Nah, seperti itu Bang. Karena sekarang ini udah terpusat semua Bang, jadi hanya SKD Bang yang di daerah. SKD di daerah, setelah itu misalnya kita lulus, kita akan berangkat ke pusat untuk tes. Oke, itu tadi bincang-bincang kita terkait dengan seleksi calon taruna Politeknik Imigrasi. Nah, terima kasih banget nih untuk Iksanul dan juga Ilham bisa hadir di podcast kita kali ini. Oke, mungkin itu saja dari saya Fajar Surya. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Sampai jumpa.